Jarang yang tahu ada laptop murah sekeren ini. Punya dual screen dengan RAM 32 GB dan SSD 2 TB. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini sudah ada perangkat Windows yang sangat menarik ya. Ini adalah sebuah laptop yang dia ini punya dua layar ya. Jadi yang satu di sini untuk layar utamanya dan ada satu lagi layar yang ada di bawahnya. Ini touchscreen guys. Terus untuk speknya juga lumayan, jadi dia ini RAM-nya 32 GB dengan penyimpanan SSD 2 TB. Nah, terus di sini guys ada kamera yang dia ini bisa dilepas. Dan yuk langsung aja kita bahas produknya. Yang untuk desainnya ini seperti laptop pada umumnya, tapi tentu aja yang paling menarik perhatian yaitu ada layar berukuran 7 inch touchscreen di bagian bawahnya. Yang untuk produknya sendiri ini ukurannya emang lumayan besar ya, 355 mm kali 218 mm. Yang untuk ketebalannya ini lumayan tipis juga ya, di 18 mm dan bobotnya ini di 1,6 kg. Untuk bodi materialnya ini solid ya, karena dia ini pakai metal yang ini tuh warna silver dan di tengahnya ada logo Texel. Nah, lanjut untuk layarnya sendiri, ini layar utamanya tuh tipenya matte, dimana untuk panelnya IPS, ukurannya 15,6 inch. Kalau resolusinya Full HD ya, 1920 x 1080 pixel. So rasionya ini 16:9 dengan refresh rate standar di 60 Hz. Kalau untuk layar yang kedua ini panelnya IPS juga, tapi ini touchscreen yang untuk ukuran layarnya 7 inch, resolusinya 800 x 1280 pixel dengan refresh rate 60 Hz juga ya. Dan dari yang aku lihat untuk layar yang bawah ini tuh glossy dan punya kualitas warna yang lebih bagus dari layar utamanya. Dan dari pengetesan saya menggunakan Spider X Elite, untuk layar utamanya ini punya 64% sRGB dan layar keduanya punya 82% sRGB. Jadi untuk game mode coveragenya memang lebih luas di layar yang kedua. Nah, kalau untuk layar utamanya ini engselnya dia bisa dibuka sampai 180 derajat ya. Dan yang saya suka tuh bezelnya tipis baik di samping kanan, kiri maupun bagian atasnya, karena dia ini nggak ada kameranya. Tapi kalau butuh kamera tinggal ambil aja di bawah ini dan tempelin. Ini magnetik ya. Yang untuk resolusinya ini up to 1200p, tapi sayangnya untuk hasil video dan audionya ini bisa dibilang ya standar aja guys ya, sekedar cukup nih kalau misalnya dipakai untuk meeting online dan juga video call. Oke, yuk lanjut buat portnya sendiri. Di sebelah kanan di sini ada USB 3, ada jack audio 3,5 mm dan micro SD slot. Kalau sebelah kanan di sini ada USB A, ada DC in, ada mini HDMI dan USB Type C ya. Untuk USB Type C-nya ini support display out tapi nggak bisa untuk charging. Nah, kalau untuk keyboardnya sendiri ya ini tentu aja nggak full size karena di sebelah kanannya ada layarnya. Jadi agak sempit ya keyboardnya. Ini seperti keyboard laptop ukuran 10 inch. So feel ngetiknya emang kurang enak karena posisinya nggak center sama layar utama. Dan kadang untuk bagian yang tangan kanan ini tuh nggak sengaja kesentuh layarnya ya. Jadi untuk palm rest-nya emang agak sempit. Tapi kerennya nih guys, untuk keyboardnya ini punya RGB backlit dengan 2 kecerahan. Nah, kalau untuk touchpad-nya no complaint ya. Ukurannya besar, enak, responsif juga. Terus pastinya support Windows gesture dan kliknya juga nggak keras. Dan kerennya di sini juga ada fingerprint scannernya. So security-nya ini juga lebih aman ya untuk unlock. Yang ini juga udah support Windows Hello. Nah, berikutnya kita bahas spek yang di bawah laptop ini. Jadi untuk prosesornya ini Intel N100, punya 4 core dengan 4 thread, maksimal turbo frekuensinya di 3,4 GHz dan TDP-nya di 6 watt ya. Untuk GPU-nya
spesifikasinya ini Intel UHD Graphic, OS-nya Windows 11 Pro, RAM-nya 32 GB DDR4 ya. Jadi ini varian yang paling tinggi, tapi ada juga kok varian lain yang RAM-nya nggak segede ini ya. Dan untuk SSD-nya ini SATA M.2 512 GB. Nah, di sini ada opsi ya, kalau mau ganti SSD ada quick access-nya juga. Tapi kalau yang 2 TB ini menurutku udah cukup banget. Yang untuk speed SSD-nya, read dan write-nya ini kisaran 500-an MB per second. Nah, di sini saya mau bahas nih mengenai prosesornya Intel N100. Karena masih banyak yang salah kaprah ya, mengira kalau Intel N100 ini setara dengan prosesor Celeron. Enggak guys ya. Jadi Intel N100 ini termasuk prosesor baru yang dirilis di awal tahun 2023. Dan kalau misalnya nih dibandingkan dengan Intel Celeron yang biasa ada di laptop murah, itu Celeron yang N4020, Intel N100 ini punya performa single core-nya ini ada peningkatan sampai 123%. Bahkan kalau multi core-nya ini performanya perbandingannya tuh sampai 153%. Ya, cuma memang untuk Intel N100 ini dibuat untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti browsing, office, atau multimedia. So emang kurang direkomendasikan kalau misalnya buat gaming. Ya palingan untuk editing video, CapCut ini kan bisa 2 layar. Jadi yang bawah ini bisa untuk browse file, dan ya untuk editing video TikTok 10 menit, resolusi Full HD, ada color correction, transisi teks dan lain-lain ya. Untuk proses renderingnya ini video 10 menit, vlog di YouTube butuh waktu sekitar 5 menit aja. So masih bisa lah ya untuk editing video ringan dengan resolusi Full HD. Sedangkan kalau untuk dipakai sekolah, kuliah, kerja, terutama office ya tentu aja secara spek sudah mencukupi. Kalau untuk edit tipis-tipis di Lightroom atau Photoshop juga masih aman ya. Sedangkan kalau untuk nonton YouTube multimedia tentu aja ini enak karena layarnya yang luas. Dan layar yang bagian bawah ini bisa untuk scrolling video-video short, atau bisa juga untuk keperluan lain ya, misalnya untuk kalkulator, timer, dan lain-lain. Nah, laptop ini punya dual speaker yang ada di bawah layar yang untuk keluaran suaranya udah cukup lantang ya. Untuk suaranya juga udah lumayan bagus. Nah, kalau koneksinya sendiri ini udah menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth versi 5.0. So bisa koneksi ke gamepad juga. Di sini aku tes untuk main Genshin Impact ini bisa ya, tapi ya tentu aja di grafis low dan resolusi HD. Ini masih playable. Nah, kalau untuk suhunya sendiri pas gaming di bagian layar aman nih, nggak sampai 30 derajat Celcius. Kalau di tombol WASD-nya ini sampai 40-an derajat ya. Sedangkan kalau untuk di layar keduanya juga aman, 30-an derajat Celcius. Nah, paling panas memang di exhaust-nya ya, di bagian belakangnya ini sampai 48 derajat Celcius. Nah, kalau untuk baterainya sendiri sih ini di 5000 mAh dan ya sayangnya memang lumayan boros ya. Jadi ini aku pakai untuk browsing atau kerjaan office. Dia ini bertahan antara 3 sampai 4 jam. Sedangkan kalau untuk waktu chargingnya sendiri ini sekitar 2,5 jam. Nah, untuk kesimpulannya, jujur baru ini nih saya tahu ada laptop dengan tipe dual screen seperti ini. Yang menurutku ya ini konsep yang menarik. Apalagi misalnya brand laptop ini punya ekosistem lain seperti smartphone misalnya. So layar keduanya ini bisa untuk menampilkan layar smartphone, itu pasti keren lagi ya. Karena biasanya kan laptop yang punya ekosistem HP juga itu bisa nampilin smartphone, tapi layarnya tuh di layar utama ya. Jadi dia agak mengganggu workspace. Sedangkan ini ada layar khusus di bawahnya. Apalagi ini juga touchscreen ya. So pasti bakal keren banget.
Yang untuk fitur yang dikasih juga lumayan keren. Ini ada fingerprint, terus ada backlight keyboard. Bahkan untuk kameranya atau webcamnya pun ini bisa dilepas, tipenya magnetik. So bisa dilihat ya untuk tampilan layarnya ini punya bezel yang tipis. Untuk harganya pun masih terbilang masuk akal guys ya untuk spek yang dikasih. Kalian boleh cek harganya ada di keranjang YouTube Shopping di bawah. Dan gimana nih menurut kalian laptop seperti ini menarik atau enggak? Yuk coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.